Oke, kali ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis tulang. Jadi tulang berdasarkan jaringan penyusunnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Pada video kali ini yang akan dibahas terlebih dahulu adalah jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan disusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Nah, kondrosit dibentuk oleh suatu sel tulang rawan muda, namanya adalah kondroblast. Kondrosit terletak di lakuna. Jadi tulang rawan itu menghasilkan suatu matriks yang disebut dengan kondrin. Matriks itu apa sih? Jadi dia merupakan suatu bahan dasar yang melekat pada matriks itu adalah lakuna, tempat kondrosit berada. Nah, tulang rawan dia tidak punya sel-sel saraf dan juga tidak ada pembuluh darah. Bagian yang paling luar dari tulang rawan itu adalah suatu lapisan perikondrium. Selaput ini yang fungsinya sebagai penyuplai makanan. Selain itu dia juga bisa berfungsi untuk perbaikan sel-sel tulang rawan dan pemeliharaan. Jadi saat kita masih dalam bentuk embrio di dalam tubuh ibu kita, saat kita masih di dalam kandungan, rangka yang menyusun kita itu adalah tulang rawan. Nah, nanti seiring bertambahnya usia, semakin lama kan semakin berubah tulang rawannya menjadi tulang keras saat dewasa. Tapi masih ada beberapa tulang rawan yang masih mempertahankan bentuknya. Lihat di sini di bagian gambarnya ya, yang atas, ini adalah struktur dari tulang rawan secara umum. Jadi di yang tengah-tengah ini yang kayaknya halus gitu ya, itu adalah bagian matriksnya. Terus yang bulat-bulat ini adalah lakuna ya, lakuna yang berisi sel-sel tulang rawan kondrosit. Satu lakuna ada yang berisi satu sel, ada juga yang 3 kayak gini. Struktur tulang rawan pada anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Terlihat di sini, kalau pada anak-anak didominasi oleh sel tulang rawannya. Kondrositnya lebih banyak dibandingkan matriks. Sedangkan pada orang dewasa, kebalikannya misalnya di sini ya, sel-selnya semakin sedikit gitu. Jadi di sini lebih banyak matriksnya dibandingkan kondrositnya, seperti itu. Tulang rawan terdiri dari 3 jenis. Ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa atau serat. Ketiganya bisa kita bedakan berdasarkan 3 hal. Pertama adalah dari segi warna matriksnya. Kedua adalah dari segi ini, serat. Ya, serat yang paling dominan, serat matriksnya. Terus yang ketiga adalah elastisitas. Oke, kita mulai dari hialin. Warna matriksnya itu dia putih, biru, bening, transparan gitu ya. Kalau untuk serat yang paling dominan, hialin punya serat kolagen yang halus. Ini adalah serat di matriksnya ya. Kita lihat di sini di atas ada gambarnya. Jadi yang di bagian kanan itu adalah gambar yang asli dari mikroskop dan yang kiri itu gambar animasinya gitu. Lihat ya, ini serat-seratnya halus ya, tidak ada bercak-bercak di situ. Terus di luarnya dilingkupi sel-sel tulang rawannya. Seperti itu. Nah, kan warna matriksnya itu harusnya bening transparan gitu ya, tapi di sini kok ungu gitu. Sebenarnya ini sih karena perbedaan pewarnaan aja. Jadi itu kalau kita melihat sesuatu pakai mikroskop itu biasanya diwarnain untuk membedakan antar bagian-bagiannya gitu. Nah, terus kan dari segi elastisitasnya cukup lentur. Fungsi-fungsinya yang pertama dia tadi sebagai penyusun rangka embrio. Dia juga bisa untuk membantu pergerakan karena tadi dia cukup lentur dan dia bantu kekuatan juga. Contoh dari lawan hialin ini cukup banyak ya di tubuh kita. Yang pertama kan tadi dia fungsinya buat membantu pergerakan. Dia di bagian sendi. Terus di bagian saluran pernafasan. Dari mulai hidung, terus laring, terus trakea atau tenggorokan,
lalu ke bronkus, terus bronchiolus, gitu ya. Nah, jadi dari trakea itu kan terlihat ya, ada cincin tulang rawan. Nah, itu adalah tulang rawan hialin. Selain di saluran pernafasan dan sendi juga ada di antara tulang rusuk dan dada. Next, juga ada di bagian cakram epifisis atau nama lainnya adalah metafisis, tempat perpanjangan dari tulang pipa. Oke, sekarang bagian yang tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis ini matriksnya kuning, seratnya dia paling beda nih. Seratnya itu serat elastis. Jadi memang agak tidak beraturan ya. Nah, untuk elastisitasnya dia paling elastis di antara ketiga tulang rawan ini. Fungsinya, karena dia sangat lentur, maka dia memberikan fleksibilitas. Jadi, kalau kita bengkok-bengkokin tulang rawan elastis ini, dia bakal bisa kembali ke semula tanpa mengalami kerusakan. Contohnya ada di daun telinga. Dan telinga berarti telinga bagian luar. Ada juga di telinga bagian tengah, yaitu di saluran eustachius, penghubung antara telinga dengan nasofaring. Jadi dinding dari saluran eustachius ini diselubungi oleh tulang rawan elastis. Terus juga ada di epiglotis. Epiglotis apa? Masih ingat? Yaitu katup di atas laring yang fungsinya itu untuk menutup tenggorokan ketika ada makanan yang masuk. Sekarang tulang rawan fibrosa. Warna matriksnya lebih ke arah gelap atau keruh. Itu seratnya. Nah, jadi itu fibrosa gabungan dari antara hialin dan elastis. Nah, makanya serat dominannya itu serat kolagen tapi kasar. Jadi emang kasar dan gak beraturan gitu. Kelihatan ya di sini. Ini kan sel tulang ini lakuna, yang di tengah-tengahnya itu sel tulang rawannya. Gitu. Untuk elastisitasnya paling kurang lentur. Dia kuat tapi kurang lentur. Jadi kalau kita urutin kelenturan dari tulang rawan itu, yang pertama adalah tulang rawan elastis, hialin, terus fibrosa. Fungsi dari tulang rawan fibrosa ini, pertama jelas dia untuk penyokong, karena dia sangat kuat. Kemudian dia juga bisa untuk pelindung. Nah, contohnya ada di mana aja? Di sini ada di antara tulang antar ruas tulang belakang. Ada lagi di simfisis pubis, itu adalah bagian tulang kemaluan. Di antara keduanya itu ada tulang rawan fibrosa di situ. Tulang rawan fibrosa di simfisis pubis ini pada wanita itu fungsinya untuk membantu peregangan ketika melahirkan. Ada juga di tendon. Tendon adalah hubungan antar otot dengan tulang. Nah, ini adalah gambar dari contoh-contoh lokasi tulang rawan. Nah, di sini yang tulang rawan hialin ditunjukkan oleh warna yang biru muda ya, terus elastis warna ungu, dan fibrosa warna merah. Lihat yang tulang rawan hialin, di sini ada di sendi ya kan, ada di sendi, di hidung ya, terus di ini sendi-sendi, pokoknya sendi-sendi. Ini juga ada ya, ini tulang dada kan yang tengah, tulang rusuk ada di antara tulang rusuk dan tulang dada. Terus ada lagi di sini saluran pernafasan, di laring, trakea, terus di bronkus ya yang bercabang, ini bronkus, dan ini yang cabang-cabang kecil adalah bronchiolus. Next, tulang rawan elastis. Ada di daun telinga. Terus ada juga di telinga bagian yang tengah. Nah, di sini saluran eustachiusnya kan yang ke sini. Nah, ini ada tulang rawan di sini. Sama ada lagi di sini, epiglotis. Next, bagian tulang rawan serat atau fibrosa. Ada di sini ya, antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, di sini nih tadi yang akan bilang simfisis pubis, letaknya di antara tulang kemaluan. Ini adalah tulang rawan fibrosa. Dan juga di antara tulang pipa ya. Jadi di bagian yang pinggir-pinggirnya. Tuh. Di sini juga ada hialit tapi di yang bagian tengah. Hialinnya di sini.